Wa kadzalika yu'ajjalu thawabal birr wassilati fid dunya. Begitupun kata Imam Haddad, Allah akan mempercepat pahala bagi orang yang melakukan kebaikan dan bagi orang yang menjaga silaturahim. Yang memutus silaturahim Allah berikan hukuman di dunia, dipercepat oleh Allah hukuman di dunia, dan Allah persiapkan juga hukuman di akhirat. Begitupun bagi orang yang melakukan kebaikan dan bagi orang yang menjaga silaturahim. Ma'ama yaddakhirullahu lil wasil min azami thawab wa karimil ma'ab. Begitupun kata Imam Haddad, Allah persiapkan bagi orang yang menyambung silaturahim pahala yang besar. Pahala yang besar, dan Allah akan berikan bagi orang tersebut tempat kembali yang mulia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asra'ul khaira thawaban albirru wasilatur rahim. Pahala kebaikan yang sangat dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ada amalan kebaikan yang pahalanya itu langsung disegerakan Allah, dibalas Allah. Yang pertama albirru, berbuat baik. Ya. Dan yang kedua wasilatur rahim, menyambung tali silaturahim. Wa asra'u syarru iqaban, dan adapun keburukan, hukuman keburukan yang paling cepat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama al-baghyu, kezaliman. Yang kedua waqati'atur rahim, memutuskan tali silaturahim. Wa yambaghi lil insan ay yasila arhamahu wa illam yusilu. Maka hendaklah, kata Imam Haddad, bagi seseorang untuk menyambung tali silaturahim. Ya, walaupun umpamanya ada orang yang memutuskannya, kita tetap menyambung, kita tetap berbuat baik. Wa yuhsinu ilaihim wa illam yuhsinu ilaih, dan hendaklah berbuat baik. Ya. Berbuat baik meskipun orang tersebut melakukan sesuatu keburukan kepada kita. Jangan sampai keburukan dibalas dengan keburukan. Orang jahat jangan dibalas dengan jahat. Kalau orang jahat kita balas dengan jahat, setan ketawa, ya, iblis senang. Ya, kada usah ditagur itu, kada usah ditagur, biarin aja. Ngapain negur orang itu? Sudah, tidak usah ditegur. Pura-pura kada tahu aja. Nah, itu senang setan. Ya. Dia jahat juga sama pian, kada usah dilayannya, kada usah disenyumnya, kada usah diucapin salam. Nah, Nabi mengajarkan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat. Kebanyakan yang di zaman Nabi Muhammad, ya, orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad, masuk Islam di tangan Nabi itu karena akhlak Nabi Muhammad. Ya, karena akhlak. Kadang-kadang mereka yang hidup di zaman Nabi itu bukan karena mendengar nasihat, mendengar ceramah Nabi Muhammad, bukan. Tapi karena akhlak Nabi. Ya. Nabi selalu membalas mereka dengan kebaikan. Meskipun Nabi Muhammad dizalimi.
meskipun Nabi Muhammad disakiti. Ya. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad ini selalu memberi makan kepada seorang perempuan buta, kafir. Tiap pagi Nabi memberi makan. Ada seorang perempuan tua, kafir, tinggal di pinggiran pasar kota Madinah. Tiap hari Nabi datang, ngasih makan, disuapin lagi. Ya. Sambil Nabi Muhammad menyuapi, ini perempuan yang kafir ini menasehati Nabi. Dia tidak tahu kalau yang menyuapi ini Nabi Muhammad. Ya karena buta. Nabi nyuapin. Ini perempuan ini apa ngomong dengan Nabi Muhammad? Wahai pemuda, ku ingatkan kepada engkau, hati-hati engkau dengan yang namanya Muhammad. Hati-hati, jangan berparak. Muhammad itu pendusta, pembohong, pemecah belah, perusak. Macam-macam disambatinya Nabi Muhammad. Nabi tetap aja nyuapin. Diam aja Nabi. Kata Nabi. Besok harinya suapin Nabi Muhammad. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, nah, kebiasaan itu digantikan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Ya, Sayyidina Abu Bakar datang ke rumah Nabi Muhammad menemui putrinya, menemui Sayyidah Aisyah. Wahai putriku Aisyah, apakah ada perbuatan Nabi Muhammad yang belum aku lakukan? Ada wahai Abah. Nabi tiap pagi mendatangi pasar kota Madinah. Di pinggiran pasar itu orang perempuan buta, kafir. Nah, Nabi selalu memberikan makan, disuapi oleh Nabi Muhammad. Ya, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung bergegas datang ke pasar kota Madinah, dicarinya, dilihat. Nah ini kayaknya. Dibawakan makanan yang sama. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq mau menyuapi, ya, itu tangan Sayyidina Abu Bakar apa namanya nih, ditepis, ya, ditepis oleh binian tadi. Apa kata binian tadi? Ini kasarnya katanya. Engkau ini kasar sekali. Engkau ini pasti bukan orang yang kemarin. Orang yang biasa menyuapiku tiap hari itu orangnya luar biasa. Ya, pelan-pelan, tangannya lembut, baunya harum. Engkau ini pasti bukan orang yang semalam. Kemana orang yang biasa menyuapiku? Kata Sayyidina Abu Bakar, orangnya udah meninggal. Nangis yang binian tadi. Aduh. Itu orang luar biasa katanya. Tiap hari aku diberinya makan. Kata Sayyidina Abu Bakar, tahukah engkau siapa orang yang biasa menyuapimu? Siapa kata perempuan tadi? Yang biasa menyuapimu adalah Muhammad. Ajud binian tadi. Hah? Muhammad? Muhammad yang Nabi itu kah? Yang ngaku Nabi itu? Itu yang menyuapi engkau tiap hari. Ya, akhirnya perempuan tadi menangis, ya, berteriak. Dia tidak tahu kalau yang biasa menyuapinya adalah Nabi Muhammad. Ya. Setiap kali ia menyuapiku, aku selalu berpesan kepadanya, hati-hati engkau dengan yang namanya Muhammad. Tidak tahunya yang nyuapi adalah Muhammad. Dia adalah seorang nabi, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Si perempuan itu langsung nangis, teriak, dan ia langsung ngangkat tangan. Ya Allah, kalau seandainya taubatku, Islamku engkau terima, maka setelah aku menyebutkan kalimat syahadat, aku minta ambil nyawaku. Ya. Binian tadi langsung ucap syahadat.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Langsung gimoper ninggal langsung. Ya, langsung meninggal dunia. Langsung meninggal dunia. Nabi berdiam aja. Ya, mau dicaci ke apa segala macam. Coba kalau kita ketemu yang kayak itu. Ya, udah dikasih, disuapin, caci lagi. Wah, nyaman bener nempeleng kepala. Ya, buta loh. Aku lagi buta, nyaman bener nempang. Kurang ajar, ini sudah dibaiki. Tapi Nabi Muhammad gak ada. Ya. Nah, itu kebanyakan sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang masuk Islam di tangan Nabi karena akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil huwa alladhi idza qata'ta rahimuhu wasalaha. Kata Nabi Muhammad, orang yang menyambung silaturahmi itu bukan orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan, bukan. Itu hal yang biasa. Ya, menyambung silaturahmi itu bukan ketika orang memperlakukan kita dengan baik, kita balas dengan kebaikan. Orang jahat, kita balas jahat. Ya. Bukan seperti itu kata Rasulullah. Innamal wasil, yang dinamakan menyambung silaturahmi adalah ketika ada orang yang memutuskan silaturahminya kepada engkau, justru engkau sambung. Ya. Ketika ada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu, engkau sambung, bukan malah diputuskan. Udah, kada berteguran kada apa, ulun kada takut. Ayo. Teguran, kada apa, sampai kapan enggak? Nah, itu kalau kita ya. Wa yambaghi lahu aidan ay yasbir ala adahum in adauhu. Dan hendaklah juga kata Imam Haddad agar kita ini bersabar ketika mereka itu mengganggu kita. Wala yukafi'hum bi isaatihim in asa'u ilaih. Jangan balas keburukan dengan mereka ketika mereka berbuat buruk kepada kita. Bal ya'fu wa yasfah. Akan tetapi hendaklah ketika mereka berbuat jahat kepada kita, kita maafkan. Ya. Kita maafkan. Ya. Wa yasil wa yuhsin, kita sambung, tetap sambung silaturahim dan kita perlakukan dia dengan baik. Balas terus dengan kebaikan. Ya, itu lama-kelamaan orang itu pasti akan berubah. Wa qala alaihi salatu wassalam afdhalus sadaqati as-sadaqatu ala dzirrahim al-kashih. Nah, bahkan Nabi menyebutkan sedekah yang paling utama, sedekah yang paling utama, yang paling afdol ya, adalah sedekah kepada kerabat. Dzirrahim itu nyambung silaturahim kepada kerabat. Sedekah yang paling utama kata Nabi Muhammad adalah sedekah kepada kerabat ya, yang memendam permusuhan. Sedekah kepada sahabat, kepada kerabat, keluarga yang menyimpan kebencian. Ya. Kadang-kadang kita ini ada di dalam keluarga, ya, bersepupuan, ya, yang sepupu kita memendam kebencian, ada rasa tidak senang sama kita, ngelihat kita ngelihat kita berhasil, ngelihat kita senang, ngelihat kita dapat nikmat, ya, maka dapat nikmat itu pasti ada yang iri, pasti itu dah. Ya, likulli dzi ni'matin mahsud.
Ya, setiap ada kenikmatan pada diri kita itu pasti ada yang iri. Paling banyak yang iri itu orang-orang terdekat. Ya, di sanak abah, di sanak mama, walhasil sepupuan kita. Ya. Wa fi hadis ar-rajulul ladzi qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna li qarabatun asiluhum wa yaqta'uni. Disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad mengadu, mengeluh kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini punya kerabat, punya keluarga. Aku menyambung silaturahim kepada mereka, tapi mereka yang memutuskan. Aku menegur, mereka berdiam aja. Aku berbuat baik, dibalasnya jahat. Ya, keluarga sendiri, aku sendiri ya Rasulullah. Bagaimana caraku untuk menghadapinya? Ya. Dia berbuat jahat kepadaku, aku selalu membalas dengan kebaikan. Dia memutuskan, aku sambung. Dia tidak mau negur, aku yang negur. Tapi keadaannya seperti itu, tidak mau berubah ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Wala yazadu ma'aka minallahi dhahirun ma dumta ala dzalik. Kata Rasulullah, kerabat yang seperti itu, mereka berbuat jahat, kau balas dengan kebaikan. Mereka memutuskan, engkau yang menyambung. Keluargamu itu, kata Nabi Muhammad, seakan-akan mereka itu makan makan debu panas. Dan engkau akan selalu mendapatkan perhatian, pertolongan dari Allah selagi sikapmu masih seperti itu. Selagi sikapmu masih seperti itu, kata Rasulullah, engkau akan selalu mendapatkan perhatian dan pertolongan dari Allah. Artinya tidak dibalas dengan keburukan. Ya. Engkau akan selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika yanbaghi lil insan alla yata'adda bi shadaqatihi aqaribahu wa arhamahu al muhtajin. Kemudian yang kata Imam Haddad, hendaklah bagi seseorang ya alla ta'adda bi shadaqatihi, agar tidak melewatkan ya sedekahnya tadi terhadap kerabat-kerabatnya yang memerlukan. Kalau bersedekah itu, kata Imam Haddad, ya, keluarga kita yang memerlukan jangan dilewatkan. Ya. Fayatrukahum wa yatasaddaq ala ghairihim. Keluarga ditinggalkan, kerabat ditinggalkan, tidak dibantu sama sekali, malah dia membantu orang lain. Nah, ini yang salah, kata Imam Haddad. Ya. Jangan melewatkan sedekah yang mau kita keluarkan tadi kepada kerabat sanak famili. Mereka-mereka yang benar-benar memerlukan. Keluarga masih banyak yang perlu, tidak tahunya bersedekah ke tempat lain. Namanya terkenal di mana-mana. Wah, si fulan bersedekah, si fulan bersedekah. Keluarganya. Keluarganya banyak yang kekurangan. Nah, hal seperti ini, kata Imam Haddad, ya, sedekah orang tersebut bisa menjadi sedekah yang tidak diterima oleh Allah. Karena keluarganya banyak memerlukan. Seperti Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, al-muta'addi fi sadaqati kamani'iha. Ya, orang yang melewatkan sedekah. Ya. Ada orang-orang yang lebih berhak menerimanya, dilewatkannya. Bersedekah tempat lain. Itu sama halnya seperti orang yang menahan. Sama halnya seperti orang yang tidak mau
tidak mau bersedekah. Anna man yatasaddaqu 'alal ajanib ma'a ilmihi bihajati aqaribihi ila sadaqatihi la yaqbalullahu ta'ala sadaqatuhu. Kata Rasulullah, orang yang bersedekah kepada orang asing, tidak ada hubungan darah, ya, bersedekah dengan orang asing, ya, sama-sama muslim, tapi tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah, ya. Ma'a ilmihi bihajati aqaribihi ila sadaqatihi, padahal ia mengetahui hajat kerabatnya, bahwasanya kerabatnya tadi memerlukan sedekahnya, ya. Dia bersedekah kepada orang lain padahal dia tahu keadaan kerabatnya, ya. Keluarga abah, keluarga mama masih memerlukan sedekahnya, tapi dia pura-pura tidak tahu, ya, pura-pura tidak tahu, ya. Saudara abahnya ada yang susah, ya, keluarga mamanya ada yang susah, atau sepupunya dia sukses sekarang, sepupunya masih banyak yang susah. Dia tahu, oh ini sepupuku ini susah hidupnya tuh, tahu gaji sehari 25, anak 4, ya. Dia tahu gaji sepupunya 25, 35, anak 4. Ya enggak, buat bayar listrik aja kurang, buat makan hari-hari aja kurang, 35 itu beli apa sehari, ya. Anak 4, sekolah 3, ya, 35.000 kali sebulan berapa? 1.050.000. Makan sehari berapa? Beras naik, ya, belanja 10.000 mana cukup, ya enggak, 20.000. Tapi kalau binian dikasih duit 20.000 belanja cukup, ya. Sayur berapa ini, kangkung 3.000, ayo, ya, apa namanya tuh, lombok apa namanya tuh, yang kecil-kecil lah, rawitnya lah berapa cil, 2.000, 3.000, 2.000, 5.000 lah, ya. Lombok merahnya berapa cil, 3.000, ya, 5 tambah 3, 8. Ikan asin itu berapa tuh, lagi abahnya ikan asin berapa, yang beli 5.000 bisa, 8.000 tambah 5.000, 13. Apa lagi? Hah? Beras berapa beras? Cari yang lebih murah, ya. Oh kalau kita yang lakian sakit belanja, kayak ini kok harganya nih, ya. Tapi kalau perempuan ya memang bisa mengatur, ini 2.000, ini 3.000, inilah bisa, ya. Anna man yatasaddaq ala al-janib ma ilmi bihajati agaribihi la sadaqatihi la yaqbalullahu ta'ala sadaqatuhu. Orang yang bersedekah orang lain padahal ia mengetahui hajat kerabatnya, ya, yang memerlukan sedekahnya, yang memerlukan bantuannya, tapi dia masih tetap sedekah sama orang lain, ia tetap memberikan bantuan kepada orang lain, la yaqbalullahu ta'ala sadaqatuhu, Allah tidak terima sedekah, ya. Makanya kalau umpamanya kita pas apa namanya itu, apa kalau tahunan nih, zakat harta, nah, ya, zakat harta, perhatikan dulu kerabat kita yang susah tadi, ya. Berikan zakat harta kita tadi kepada kerabat dulu,
baru kepada orang lain. Zakat fitrah, julung dulu kepada kerabat. Wa qala alaihi salatu wassalam as-sadaqatu 'alal ajanib sadaqatun was sadaqatu 'alal qarib ithnatan sadaqatun wasilah. Nah, Nabi menyebutkan sedekah kepada orang lain itu hanya dapat pahala sedekah. Ya, sedekah sama orang lain itu hanya dapat satu, hanya dapat pahala sedekah. Wasadaqatu 'alal aqarib, dan sedekah kepada kerabat keluarga dapat dua. Sedekah wasilah. Ya, dapat pahala sedekah dan dapat pahala silaturahim. Ya. Nah, di sini ada perbedaan hadis Nabi. Yang pertama tadi disebutkan orang yang sedekah kepada orang lain padahal dia tahu keadaan kerabatnya perlu. Masih sedekah sama orang lain, sedekahnya tidak diterima Allah. Tapi di hadis yang kedua disebutkan sedekah sama orang lain dapat pahala sedekah. Tapi sedekah dengan kerabat dapat dua, dapat pahala sedekah dan dapat pahala silaturahim. Nah, ini kata Imam Haddad apa? Kata Imam Haddad, menurutku wa mahallu dzalika ma lam tushtadda hajatal agarib. Ya. Nah, keadaan hadis di atas atau keadaan itu kata Imam Haddad selagi hajat kerabat itu tidak terlalu darurat. Ya, kerabat tadi ya hidupnya tidak terlalu susah. Ya, tidak terlalu memerlukan. Ya, nah itu boleh dipilih kata Imam Haddad. Ya, ketiga kerabat kita tadi orangnya tidak terlalu susah, tidak terlalu memerlukan, hidupnya cukup-cukup aja. Ya, kita masih mau bersedekah. Nah, tinggal dipilih. Sedekah sama orang lain dapat pahala satu, pahala sedekah saja. Ya. Ketika kita bersedekah kepada kerabat tadi, walaupun kerabat tadi tidak terlalu memerlukan, kita tetap menjulung. Kita tetap bersedekah sama dia. Maka kata Nabi Muhammad, orang seperti itu yang pertama dia dapat pahala sedekah dan kedua dia dapat pahala silaturahim. Ya, kalau kerabat tadi tidak terlalu memerlukan. Tapi kalau kerabat tadi memang memerlukan, ya, kita bersedekah sama orang lain. Nah, yang seperti itu kata Nabi Muhammad, sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza wasi'ati sadaqa al-qarib wal ba'in fashtaraku fiha. Nah, jika seandainya ada kelebihan harta, ya, ada kelebihan harta, maka boleh saja kata Imam Haddad mau bersedekah dengan orang dekat, mau bersedekah dengan orang yang jauh, ya tinggal disamakan aja. Ya, julung kerabat berapa? Atau disamakan, oh ini 300, orang lain tadi 300 juga. Ya. Wa amma idza ta'adda bi sadaqatihi, tapi kalau seandainya orang tersebut memang sengaja melewatkan, ya, melewatkan, dia tahu keadaan kerabatnya susah, dilewatkannya aja. Wa tarku aqaribahu ma'al ilmi bihajatihim, dan ia meninggalkan kerabatnya padahal ia hajat kerabatnya, faqad asaa wa dzulmun, maka berarti kita tadi telah melakukan kejahatan, ya, melakukan kezoliman. Wa sadaqatuhu ghairu maqbulah, sedekahnya tadi tidak diterima oleh Allah. Karena ada dalam Al-Qur'an itu wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah. Alladzina tasaaluna bihi, yang mana kalian itu meminta kepada Allah. Wal arham, bertakwalah di sini artinya takutlah kalian dalam masalah silaturahim. Jangan dianggap biasa-biasa saja. Ya. Innallaha kana 'alaikum
raqiba. Sesungguhnya Allah itu maha mengawasi. Ya, Allah maha mengawasi. Nah, itu yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad. Ya, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan segala hajat kita diberikan kemudahan oleh Allah. Allah berkahi umur kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi keluarga kita. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad Allah selamatkan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nggih. Nah, kalau seandainya kita tahu keluarga tadi gawiannya kada benar, tidak boleh dikasih, tidak boleh. Sama halnya seperti umpamanya pian ke pasar, kemana kah, kadang-kadang ada kanakan apa orang biasa, paman sedekah paman, banyak itu di pasar-pasar, ambil gaya ini nah, tahu lah pian kayak ini, lempok, kanakan. Aman, sedekah paman. Ini megang lempok sini. Tidak sedekah. Jangan kasihan yang kayak itu. Ya kasihannya. Nah, 20.000 lah buat makan. Kada mungkin dibelinya nasi. Ya. Daripada beli nasi, dia lebih baik beli lempok 20.000. Banyak ini buat seminggu katanya. Ya. Kita tahu gawiannya kayak itu, kita sedekah tidak diterima oleh Allah. Justru sedekah tadi ketika kita sudah tahu gawiannya kayak itu, berarti kita ini membantu dia tadi melakukan yang dimurkai oleh Allah. Yang kedua tadi apa? Ya itulah. Orang aja dikasih. Ulun gak ada keluarga seorang ini. Aduh, muyak bener kayak itu. Apa itu solusi? Kalau seandainya apa ya sekali-sekali tidak masalah ya. Nah, wakasan pian. Ya. Nah, kita juga harus paham-paham. Ya enggak. Jangan berharap sama yang ini terus. Datang sana aja lah. Datang sana dapat duit pasti. Jangan, ya. Enggak boleh yang seperti itu. Apa namanya nih? Ya wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan sampai kita ketika ada orang yang minta dengan kita, jangan sampai kita bentak. Ya. Hadapin dengan cara yang baik. Minta maaf ini. Ya. Alasinlah sesuatu yang mereka itu bisa menerima lah. Besok datang lagi. Kadang-kadang dijulung sekali datang lagi. Ya itu yang mujaknya nih. Gak ada dijulung dipadahinya pelit lah macam. Ada lagi. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.